teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya dimanapun berada. Selamat datang lagi di Simfio Kalsa Vlogs. Welcome back to our YouTube channel. Jadi teman-teman, hari ini tuh saya akan membahas tentang beberapa kebiasaan unik dan menarik dari wanita-wanita di India ini yang memang sekarang ini sebagian hal tersebut itu saya ikuti ya, berdasarkan saya punya pengalaman pribadi. Jadi ada yang pertama. Jadi ada yang tanya, Kak Kavia, aku kemana-mana sekarang tutup kepala, cover kepalanya itu kalau naik motor. Kenapa? Berbagai macam pertanyaan. Oke, jadi sekarang saya akan menjawab. Jadi yang pertama, kenapa di sini itu saya sering menutup saya punya kepala kalau berkendara dengan SIM, naik motor dengan suami, itu mengcover my face with chunni atau selendang itu tadi. Itu karena teman-teman, yang pertama yang saya lihat dari sebagian besar wanita-wanita di sini yang berkendara, mostly they use or also cover their face with that chunni also, dengan selendang itu atau pasmina atau apapun itu. Yang pertama karena kalau di Indonesia mungkin kebanyakan kita lihat pakai masker atau helm. Di sini kan kalau di sini tuh kebiasaan orang tidak pakai helm ya teman-teman. Jadi mereka dengan selendang mereka saja, karena selendang itu they bring everywhere, they bring their chunni everywhere. Jadi it's more simple for them. Jadi saya juga ikut sekarang karena yang pertama polusi. Terus sudah polusi, debu, if kalau kalian tidak cover wajahnya kalian seperti itu, pulang itu wajah itu yang terlihat hanya tinggal bola mata ya teman-teman. Karena saya sudah merasakan hal tersebut. Jadi if you're not cover your face like that, for me, for example, back home once, it's like my face is already like monkey. It's all black, it's all dust. Jadi saya punya muka itu sudah kayak monyet saja ya teman-teman. Jadi itu, jadi simpelnya tuh seperti karena polusi dan juga debu, terus paparan sinar matahari itu juga lebih simpel itu. Jadi kalau tanya kenapa kemana-mana pakai itu, ya seperti itu. Kalau tidak mau aja kalian terpapar sinar matahari langsung dan polusi udara yang berdebu ini, maka harus pakai itu teman-teman, begitu. Dan itu bukan hal yang luar biasa, bukan hal yang aduh kok, karena semua di sini tuh rata-rata seperti itu, wanita-wanita yang berkendara motor, kecuali yang pakai mobil ya mungkin tidak. Kalau yang motor tuh rata-rata seperti itu. Jadi nanti seperti itu ya teman-teman. Oke. Jadi jangan tanya lagi kenapa pakai itu penutup kepala seperti itu. Oke. Second, kenapa Kakak Vio kalau ke gereja atau ke tempat ibadahnya Kakak Sim itu juga pakai penutup itu kepala? Oke. Saya akan jelaskan di sini karena ini related dengan kebiasaan wanita-wanita di sini ya teman-teman. Kayak memang kita juga harus respect dan kita harus mengikuti hal-hal yang memang baik untuk dicontoh seperti itu. Jadi itu juga yang merupakan hal yang saya juga takjub. I also feel amazed about that even inside the church in Indonesia saya tidak lihat, mungkin di kota-kota lain ada, tapi di saya punya kota biasanya kalau kita ke gereja, if we are going to the church, like kalau kita pergi ke gereja teman-teman, di dalam gereja itu bukan hal yang ini ya, menutup kepala dengan selendang atau apapun itu, karena mungkin bukan kebiasaan. Tapi di sini teman-teman, semua wanita yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, mau di dalam gereja atau mau ke kuil atau mau ke tempat ibadah manapun, orang tuh selalu respect menutup kepala. Saya tidak tahu kenapa, tapi menurut saya itu bentuk dari satu penghargaan saja, karena kita memasuki tempat ibadah ya, tempat suci gitu. Jadi waktu saya ke gereja juga saya heran, wah luar biasa sekali ya, maksudnya perbedaan ini kok luar biasa sekali, maksudnya tidak yang membeda-bedakan oh ini terus seperti itu. Karena di sini orang multikultural ya teman-teman. Kita mau ke kuil juga kita kalaupun kita tidak punya selendang itu, if we don't have that, of we are not bring the chunni, they will like prepare or give us the things to cover our head. Jadi gitu, harus masuk tuh penutup kepala gitu.
mau di gereja, di kuil, atau di tempat ibadahnya suami. Atau di sini saya rata-rata semuanya begitu ya teman-teman. Jadi tidak perlu dipertanyakan lagi kenapa Kakak Vio selalu bawa itu selendang kemana-mana, karena di sini wanita-wanita Indianya itu ya teman-teman, selendang itu adalah salah satu bukan aksesoris ya, salah satu hal yang memang mendasar yang kalau kemana-mana dibawa itu. Untuk bagaimana ya, mau bilang kayaknya sudah tradisi juga ya begitu. Oke. Yang kedua, kebiasaan uniknya itu mereka meminyaki rambutnya sebelum mandi atau mencuci rambut gitu. Jadi ini juga biasanya kalau di saya punya kota, di kampung, masih di saya punya kota tuh seperti itu juga sama. Jadi biasanya kalau sebelum keramas kita kayak moisturize our hair also biar tidak kering. Kalau di sini mungkin alasan utamanya tuh karena airnya tuh kapur ya. Saya melakukan itu di sini karena di sini tuh airnya kapur. Dan kalau teman-teman tidak meminyaki rambut teman-teman terlebih dahulu, hasilnya akan kering sekali ini rambutnya. Apalagi tipikal rambut yang macam saya punya ini, yang gelombang dan ombak keriting, itu akan sangat kasar dan rontok. Jadi kuncinya yang pertama, kebiasaan di sini adalah wanita-wanitanya itu selalu meminyaki rambutnya. Oke, setelah meminyaki rambut tadi, mungkin itu juga alasan salah satu kenapa mereka punya rambut tuh subur-subur dan panjang-panjang ya. Rata-rata semua wanita di India itu rambutnya panjang-panjang teman-teman. Kalaupun ada yang gunting pendek, mungkin itu mereka sudah mengikuti stylist. Dan tapi mau stylist bagaimanapun, mereka punya rambut di sini tuh panjang-panjang. Mostly they have a long and beautiful hair here. It's like, aduh, saya juga pengen punya rambut panjang gitu. Oke, itu kebiasaan yang ketiga tadi ya, meminyaki rambut. Oke, saya juga mengikuti itu sekarang ya. Biasanya saya hanya cuci rambut, conditioner, tapi ada baiknya meminyaki rambut sebelum, mungkin 1 atau 2 jam sebelum dicuci rambutnya. Terus ada yang tanya, Kak Vio di sana kenapa tidak pakai sari? Apakah semua orang wanita-wanita India di sana tuh pakai sari? Pertanyaan ini tuh menggelitik. Jadi teman-teman, ada sebagian itu sebenarnya kalau menurut saya tergantung dengan tradisi dari keluarga yang diikuti ya. Tapi ada juga yang sebagian sudah modern, seperti yang teman-teman bisa lihat saya mengenakan apa saja yang sopan dan nyaman menurut saya, bukan sari ya teman-teman. Kalau teman-teman tahu kurti, itu yang hanya kayak dress panjang dengan celana panjang juga dari dalam, itu namanya kurti. Itu juga biasa saya kenakan di rumah, itu kayak pakaian sehari-hari juga, tergantung modelnya juga sih. Untuk yang casual bisa di rumah, atau yang ini bisa kita pakai untuk jalan-jalan keluar begitu. Itu untuk dimodifikasi atau dibuat sesuka hatinya kita, untuk kita bisa senyaman mungkin, tapi tidak harus sehari-hari. Ada yang memang kalau masih dengan tradisi dan tata cara keluarganya mungkin sari setiap hari di rumah, tapi saya rasa orang tua aja, untuk orang-orang tua yang tertentu saja yang mungkin masih mengikuti tradisi leluhur yang secara lurus ya. Tapi ada juga yang anak-anaknya sudah menggunakan pakaian seperti kita yang normal pada umumnya teman-teman. Tidak semua orang di sini pakai sari di rumah tiap hari ya. Itu juga tidak. Terus yang berikutnya, yang keberapa sudah ini saya lupa. Apakah semua wanita yang sudah menikah di India itu pakai sindur atau apa itu ya, tanda merah di kening? Kalau menurut saya untuk wanita-wanita Hindu mungkin iya, atau mungkin dengan keturunan-keturunan yang mungkin memiliki story sendiri. Aduh maaf ini hidung kenapa gatal sekali nih. Mungkin iya, mostly they wear that. Saya kadang-kadang karena mungkin tradisi juga dari kalau keluar saja untuk menghargai seperti itu, tidak tiap hari pakai begitu. Dengan manggal sutra itu melambangkan, kalau manggal sutra itu kayak suaminya kita ya, melambangkan orang yang menggunakan manggal sutra. Sindur otomatis sudah diketahui bahwa sudah menikah. Itu untuk, saya rasa untuk sebagai simbolik menikah, untuk melindungi diri juga dari godaan-godaan ya, seperti itu kalau saya tidak salah gitu. Terus gelang, pernah yang tanya waktu saya menikah tuh, saya kan pakai gelang tuh, I wearing my chura, yes. Jadi itu gelang dipakai itu kalau saya tidak salah 45 hari, tidak boleh pecah, tidak boleh
terlepas dari tangannya kita, mau mandi mau apapun itu saya pakai sampai 45 hari. Itu melambangkan mensimuk. Kayaknya itu untuk keutuhan rumah tangga ya. Itu kebiasaan yang kalau teman-teman lihat, ada teman-teman lihat orang-orang yang baru pakai gelang merah itu yang banyak-banyak, itu namanya beda dengan gelang biasa. Itu ada dengan simboliknya itu sendiri. Itu gelang setelah menikah yang memang harus dipakai begitu. Jadi kalau teman-teman pernah lihat saya pakai sindur, Mangalsutra, dan itu memang sudah tradisi dari keluarganya suami ya teman-teman. Tapi saya mengikutinya kecuali mungkin ada acara-acara tertentu saja saya pakai. Tapi kalau kegiatan untuk sehari-hari tidak ya teman-teman. Begitu. Oke, yang berikutnya apalagi? Bindi ya teman-teman. Pernah lihat saya pakai bindi? Itu juga saya rasa bentuk aksesoris ya. Soalnya saya tidak tahu persis itu untuk apa, tapi saya rasa untuk aksesoris memang, karena memang itu sudah kebiasaan dari wanita-wanita di sini yang memang hal yang tidak bisa ditinggalkan ya. Itu bentuk dari rias dirinya mereka untuk mempercantik begitu. Seperti apa di sini jadi di sini tuh teman-teman, wanita-wanitanya tuh alisnya tuh panjang-panjang, cantik dan tebal sekali. Mereka punya bulu mata tuh lentik, mau hidungnya juga mancung. Kalaupun hidungnya tidak terlalu mancung, mereka pasti cantik dengan bola mata yang besar. Cantik sekali di sini tuh ya. Maksudnya wanita-wanitanya seperti itu. Lalu ada juga yang bertanya, kenapa ada yang pakai sari itu kepalanya selalu ditutup? Saya kurang tahu persis itu untuk apa, tapi kayaknya wanita yang sudah berkeluarga, kalau saya ke desa ada perjalanan jalan-jalan dengan SIM keluar kota, kita melewati kayak pemukiman desa tuh banyak yang menutup kepala juga yang seperti itu. Tapi alasan spesifiknya itu apa saya juga kurang tahu pasti ya teman-teman, karena di lingkungan tempat saya tinggal ada juga ya mama-mama yang kayak gitu, tapi saya tidak bertanya juga ya kenapa ditutup seperti itu begitu. Apalagi yang mau ditanyakan? Kalau ada yang bisa saya jawab, mungkin bisa saya jelaskan ke teman-teman menurut kebiasaan yang sudah saya ikuti tentang kebiasaan wanita di India ini ya teman-teman. Seperti itu. Terus ada juga yang tanya, makan dulu baru Kak Vio, atau Kak Vio makan dulu baru si makan bersama ya teman-teman. Karena saya punya suami ini bukan tipe suami yang semuanya serba harus dilayani, because my husband is not the type of the husband that I will do all the things like what we can say, like semuanya harus diladenin. Tapi sebagai istri ya kita punya rasa tanggung jawabnya seperti itu. Tapi kalau untuk makan duluan apa, tidak ya teman-teman. Makannya ya masak, makan sama-sama gitu. Seperti itu. Jadi saya harap cukup menjawab ya teman-teman. Jadi kebiasaan apa saja yang di sini. Aduh, saya nih hari ini kok saya punya hidung gatal sekali ya teman-teman. Bukan hari ini saja, every time I make this kind of video of talking, it's like itchy in my nose. Hidung sudah pesek. Seperti itu. Jadi terima kasih sudah menonton dan support terus kami punya video teman-teman. Jangan lupa di subscribe, terus di like dan di komen ya. Kalau ada teman-teman yang mau tanya tentang apa saja yang mungkin bisa saya jawab tentang di India ini seperti apa, silahkan. Seperti itu. Jadi terima kasih, thank you for watching, see you in the next video.